Hai, kembali lagi di kelompok 7 pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kevin Bacanzudi dengan NIM A111210126. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 7, akan memaparkan dengan judul Konflik Hukum dalam Hukum Benda, Perspektif Perdata Internasional. Kenalan dulu sama kelompok 7. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang diambil orang. Stylist ridiculous, fearless. See us in the club, don't be acting real nice. See us on the floor, don't be watching all night. We ain't here to hurt nobody. Give it to me. See us in the club, don't be acting real nice. See us on the floor, don't be watching all night. We ain't here to hurt nobody. Give it to me. Wanna see you work your body. Give it to me. Nah, kalian kan tadi udah kenalan nih sama anggota kelompok 7. Nah, saatnya kita masuk materi ya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sari Zahratul Nabila. Check it out. Hukum harta benda merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara entitas hukum dengan benda-benda serta menetapkan hak milik di atasnya. Dalam buku kedua KUH Perdata, pasal 499 hingga pasal 1232 telah diatur apa itu pengertian benda, jenis-jenis benda, serta hak milik dengan berbagai macam jenisnya. Di Indonesia sendiri, hukum benda telah diatur secara rinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa dikenal dengan KUH Perdata dengan melalui berbagai ketentuan. Pada buku kedua KUH Perdata, istilah objek dan objek hukum yang digunakan pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu zakenrecht. Istilah perabotan atau perabotan rumah tangga mencakup seluruh barang rumah tangga tidak termasuk pada kuda, kereta, perhiasan, buku dan dokumen, foto, lukisan, monumen, peralatan alam, dan ilmu pengetahuan serta benda-benda lain. Ini mencakup segala sesuatu yang termasuk di dalam istilah tersebut. Barang berharga lainnya seperti pakaian pribadi, senjata, gandum, dan kebutuhan lainnya. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu yang pertama, apa konflik hukum yang ada dalam hukum benda berdasarkan perspektif perdata internasional, dan yang kedua, bagaimana penyelesaian konflik hukum dalam hukum benda. Nah, sudah jelas belum kalian? Tadi latar belakang sama rumusan masalah sudah dijelaskan sama Nabila. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Imelda Yuliana. Oke, cek. Selanjutnya, konflik hukum yang ada dalam hukum benda berdasarkan perspektif hukum perdata internasional. Konflik hukum benda dalam hukum perdata internasional merujuk pada keadaan di mana terjadi perselisihan mengenai hak atas benda yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Situasi ini sering terjadi ketika objek atau properti berada di negara yang berbeda dengan negara asal pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian menentukan hukum mana yang berlaku dan bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut. Konflik semacam ini dapat meliputi berbagai aspek seperti kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan hak atas benda. Prinsip dasar dalam hukum perdata internasional seperti lex loci recitae atau hukum yang berlaku di tempat benda berada memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. Ada berbagai jenis konflik hukum benda yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik kepemilikan, konflik penggunaan, konflik pengalihan hak. Konflik hukum dalam hukum perdata internasional dapat terjadi ketika subjek hukum berbeda tempat tinggal atau kewarganegaraan, perbuatan hukum dilakukan di negara asing, konsekuensi hukum terjadi di negara asing. Hukum perdata internasional mengatur hukum antara individu atau badan hukum yang berasal dari negara yang berbeda. Hukum ini mengatasi konflik transaksi internasional seperti kontrak, gugatan, kepemilikan properti, warisan, perkawinan antar negara. Beberapa persoalan yang dapat muncul dalam hukum perdata internasional yaitu
penentuan kewenangan pengadilan atau forum alternatif penyelesaian sengketa, penentuan hukum yang berlaku, dan sejauh mana pengadilan harus memberikan pengakuan serta melaksanakan putusan-putusan hakim asing. Oke, tadi materi tentang konflik hukum yang ada dalam hukum benda berdasarkan perspektif perdata internasional udah dijelasin nih sama Imelda. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Stella. Check it out. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya konflik dalam hukum benda. Dalam faktor tersebut ada 4. Yang pertama yaitu ketidakjelasan status kepemilikan dapat terjadi ketika dokumen kepemilikan tidak lengkap atau ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa hak atas benda yang sama. Kemudian yang kedua ada perbedaan mengenai hukum antar negara dapat menyebabkan konflik karena terutama dalam hak pengaturan kepemilikan, pengalihan hak dan penggunaan benda. Kemudian yang ketiga ada penyalahgunaan. Penyalahgunaan keadaan sendiri terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan posisi atau keadaan ini yang tidak menguntungkan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan di dalam perjanjian. Kemudian ini dapat menyebabkan terjadinya perjanjian dianggap cacat dan dapat dibatalkan. Yang terakhir ada perubahan status hukum suatu benda seperti perubahan status kepemilikan akibat perceraian atau pembatalan kontrak serta juga dapat memicu konflik. Nah, tadi Stella udah jelasin nih tentang faktor terjadinya penyebab konflik dalam hukum benda. Selanjutnya, Maulida Sasikirana akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah teman-teman, berdasarkan konflik-konflik yang muncul, terdapat prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian hukum benda. Di antaranya sebagai berikut ya. 1. Prinsip pencegahan sengketa, yang dimana tanggung jawab fundamental ini tampaknya adalah tanggung jawab bersama negara-negara yang ada di dunia. Yang kedua, ada prinsip toleran dalam hubungan internasional. Nah, prinsip ini adalah dasar prinsip pencegahan seperti berupa 2 sisi koin mata uang, yang dimana prinsip ini seperti halnya prinsip pencegahan sengketa yang dapat digolongkan sebagai prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa. Nah, yang ketiga, terdapat prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa atau konsensus. Nah, prinsip ini tuh kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Dan yang keempat ada prinsip itikat baik atau good fight, yang dimana prinsip itikat baik ini dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa antar negara. Dan prinsip ini tuh mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Nah, yang kelima terdapat prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini tuh juga sentral dan penting ya. Karena apa? Prinsip ini tuh melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya itu dengan menggunakan senjata atau kekerasan. Nah, yang keenam ada prinsip kebebasan memilih cara-cara, yang dimana prinsip ini tuh para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara mekanisme bagaimana sengketa itu dilaksanakan, atau principle of free choice of means. Nah, yang ketujuh adalah prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketanya. Nah, prinsip ini tuh kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan apabila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan terhadap pokok sengketanya. Nah, kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini tuh kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan, atau yang kita kenal dengan ex equo et bono. Nah, yang kedelapan adalah prinsip exertion of local remedies, yang dimana ini prinsip ini tuh hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketanya yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara itu harus terlebih dahulu ditempuh atau exhausted. Nah, yang kesembilan ada prinsip peningkatan kepentingan dan kerjasama bersama, atau promotion of mutual interest of cooperation
cooperation. Teman-teman, prinsip ini tuh merupakan prinsip yang menggambarkan pencegahan sengketanya, yang dimana kesadaran negara itu memajukan kepentingannya bersama mencegah hegemoni suatu pihak terhadap pihak lainnya. Nah, kerjasama bersama menggambarkan nih upaya bersama di dalam memecahkan permasalahan yang timbul termasuk adanya sengketa. Dan yang ke-10, yang terakhir adalah prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, yang dimana prinsip ini tuh mensyaratkan negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama lain berdasarkan prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara. Nah, tadi Maulida Sasi Kirana udah jelasin nih apa aja prinsip-prinsip dalam konflik hukum benda. Selanjutnya ada nih Adam Karunia mau jelasin materi tentang bagaimana cara penyelesaian konflik sengketa dalam hukum benda melalui secara non litigasi. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik dalam hukum benda, yaitu non litigasi. Yang pertama ada negosiasi penyelesaian, yaitu implementasinya. Negosiasi hadir dalam bentuknya yaitu dalam bilateral dan multilateral, yang mana dibagi menjadi lagi, yaitu perundingan dapat dilakukan melalui jalur diplomatik dalam konferensi internasional atau di lembaga internasional itu sendiri. Dengan demikian, meskipun sengketa telah diserahkan kepada badan peradilan, penyelesaian melalui negosiasi tetap dapat bisa dilakukan. Yang kedua ada pencarian fakta, yaitu penyelesaian sengketa tergantung pada penerapan fakta hukum itu sendiri yang tidak disetujui oleh semua pihak. Maka untuk menjaga kebenaran fakta-fakta tersebut dianggap sebagai aspek krusial, dan dalam proses penyelesaiannya sengketa karena pihak-pihak pada dasarnya memperdebatkan perbedaan pandangan mengenai fakta, dan mereka tidak akan mengajukan gugatan ke pengadilan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada jasa baik, yaitu jasa baik sendiri merupakan metode penyelesaian konflik melalui kolaborasi dengan beberapa pihak dengan mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, yaitu disebut sebagai peserta dapat menjadikan kesempatan yang terbaik. Yang selanjutnya ada mediasi, yaitu mediasi sebuah metode penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak lain, dan dalam hal ini dibantu oleh mediator. Yang utama ketika memediasi sengketa adalah berjuang untuk menemukan kompromi yang diakui oleh pihak terlibat, yang untuk kedepannya menemukan jalan keluar dan kesepakatan bersama yang tidak memberatkan satu dengan yang lain, yang kemudian pihak yang bersengketa dapat berdamai dan kembali menjadi kekeluargaan yang lebih baik. Nah, tadi Adam udah jelasin nih bagaimana cara menyelesaikan sengketa hukum benda secara non litigasi. Sekarang Mutia akan jelasin nih bagaimana cara penyelesaian sengketa konflik hukum benda secara litigasi. Penyelesaian konflik hukum dalam hukum benda secara litigasi dapat ditempuh dengan penyelesaian melalui lembaga arbitrase internasional publik. Dengan Badan International Center for Settlement of Investment Dispute atau CSID, yang merupakan lembaga arbitrase yang sudah diakui secara resmi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang dibentuk melalui Konvensi Washington pada tahun 1965 yang juga dikenal sebagai Konvensi Bank Dunia. Maka sengketa-sengketa atau konflik hukum dapat diselesaikan oleh lembaga tersebut secara litigasi. Kesimpulan, hukum harta benda adalah aturan yang mengatur hubungan antara entitas hukum dan benda-benda serta hak miliknya. Dalam KUH Perdata, Jilid 2, pasal 499 hingga pasal 1232 dijelaskan pengertian benda, jenis barang, hak milik, dan macam-macam. Benda berdasarkan pasal 499 KUH Perdata adalah adapun yang bisa dijadikan objek hak milik termasuk hak imaterial seperti hak cipta dan hak paten. Benda dalam KUH Perdata merujuk pada benda berwujud seperti kendaraan dan tanah. Sedangkan
hak imaterial diatur dalam undang-undang terpisah. Hukum properti di Indonesia secara rinci diatur dalam KUH Perdata, menggunakan istilah objek hukum serta barang diberikan menjadi bergerak dan tidak bergerak sesuai dengan ketentuan tertentu. Saran, dalam era digital masih sedikit pembahasan tentang bagaimana teknologi, misalnya blockchain, dapat digunakan untuk registrasi benda lintas negara guna meminimalkan konflik hukum. Maka dari itu, memadukan hukum dengan teknologi dan ekonomi untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien merupakan sebuah langkah yang sangat baik untuk kedepannya. Misalnya, menggunakan sistem registrasi global untuk properti atau benda bergerak bernilai yang cukup tinggi. 3. Oke, sekian dari kelompok 7. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.